kacang dadi kacang, kacang gak dadi dele-dele, gak dadi pari-pari, gak dadi kacang kan gitu. Nah, bahwasanya jodoh itu adalah sesuatu namanya takdir, dan takdir itu nggak usah dipikirin. Umira bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqi au sa'id. Udah ditentukan umur kita, ajal kita, rizki kita, semua udah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah saya selalu senang dan tenang karena saya tahu ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya. Maka tidak akan pernah bertambah sesaat dan tidak akan berkurang sesaat. Artinya kalau saya akan meninggal 60 tahun ya 60 tahun. Mau sehat, mau sakit, ya, mau kaya, mau miskin, sudah saatnya mati akan mati. Lalu yang kedua, ini saksi bahasan kita. Dia mengatakan saya selalu senang dan tenang karena rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Jadi jangan sibuk memikirkan wilayah-wilayah qadar yang sudah diatur, ya, sementara itu nggak bisa berubah sekalipun Anda tingkatkan ibadah. Jelas ya? Anda tahajud silakan sebanyak-banyaknya, tetap tidak akan pernah merubah ajal yang telah Allah tetapkan. Anda silakan puasa sebanyak-banyaknya, tetap tidak akan pernah merubah apa yang telah Allah tetapkan. Yang sakit belum tentu datang ajalnya bila belum Allah tetapkan. Kematian tidak pernah bersanding dengan sakit dan sehat. Betapa banyak orang sehat bisa pulang duluan, bahkan orang sakit masih terkapar dalam keadaan di rumah sakitnya. Tak ada satupun musibah yang menimpa ma asaba min musibatin fil ard, di bumi ini, wala fi anfusikum, juga pada dirimu, kecuali sudah tertulis di lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya. Udah dicatat rezeki. Tugas manusia hanya berusaha. Wa syaqiyun aw sa'id. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal masa itu tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Apa kata orang Melayu? Mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Tidak menunggu kelapa tua, kelapa muda, bahkan mayangnya pun berserakan jatuh. Marilah kita lihat dalil-dalilnya. Nomor 1, surat Al-A'raf 34. Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita perhatikan betul-betul ya. Tiap-tiap umat memiliki ajal atau batas waktu. Maka apabila ajal telah datang, mereka tidak dapat mengundurkan walaupun satu saat, satu detik, dan tidak dapat memajukan walaupun satu detik. Berarti ajal kehendak Allah, ketetapan Allah. Nomor 2, ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan semuanya sudah tertulis di dalam kitab di Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum seluruh alam semesta diciptakan, semua catatan sudah ditulis selesai, termasuk surga nerakanya, sudah ditulis semua. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah. Terus, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wal maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman itu harus bertawakal. Jadi tidak ada yang menimpa kita, tidak ada bencana kecuali semua sudah ditetapkan oleh Allah. Terus, la ya'zuhu anhu misqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala azgharu min zalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya sebesar zarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan semuanya sudah ada di dalam kitab yang nyata, yaitu dalam kitab Lauhil Mahfuz. Semua sudah ditulis, baik yang besar kecil, tersembunyi maupun yang nampak. Terus, wa huwallazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalam musamma tsumma ilahi marji'ukum tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia yang mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu
pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu yang dahulu kamu kerjakan. Kesimpulannya apa? Masalah kodok kodar itu sesungguhnya tidak membicarakan 4 hal. Yang pertama apa? Kodok kodar itu tidak berbicara tentang perbuatan manusia. Apakah diciptakan Allah atau diciptakan manusia. Yang kedua, kodok kodar juga tidak bicara tentang iroda Allah. Apakah iroda Allah meliputi semua kejadian atau tidak. Yang ketiga, ilmu Allah. Apakah sudah mengetahui sebelum dan sesudah kejadian atau tidak. Yang keempat, kitab Lauhul Mahfud. Apakah sudah mencatat semua kejadian dan tidak mungkin dirubah lagi atau tidak. Pertanyaannya mengapa? Saya ulangi, ternyata kodok kodar itu tidak membahas 4 hal. Yang pertama, perbuatan manusia, kayak menulis tadi. Itu sebenarnya diciptakan manusia, apa diciptakan Allah? Yang kedua, kehendak Allah. Apakah kehendak Allah meliputi semua kejadian, atau ada lingkaran yang dikuasai manusia, di mana Allah tidak berkehendak? Yang ketiga, ilmu Allah. Apakah ilmu Allah itu sudah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, atau hanya yang sudah terjadi saja, yang belum terjadi Allah tidak tahu? Yang keempat, kitab Lauhul Mahfud. Apakah mencatat semua kejadian dan sudah tidak mungkin dirubah, atau masih ada yang bisa dirubah? Jadi kodok kodar tidak membahas 4 hal itu. Sekali lagi pertanyaannya mengapa? Dalil-dalil yang saya baca tadi itu menjawab semua pertanyaan ini. Kita ulangi nomor 1, perbuatan manusia, diciptakan Allah apa diciptakan manusia? Diciptakan Allah. Selesai kan? Yang nomor 2, iroda Allah. Kehendak Allah itu meliputi semua kejadian atau ada yang tidak menjadi kehendak Allah? Jawabnya apa? Semua kejadian itu kehendak Allah. Tidak ada yang tidak. Clear kan? Nomor 3, ilmu Allah. Apakah ilmu Allah mengetahui semuanya termasuk yang belum terjadi atau ada yang tidak diketahui Allah? Jawabnya apa? Semuanya sudah masuk ilmunya Allah. Nomor 4, kitab Lauhul Mahfud sudah mencatat semua dan tidak bisa dirubah lagi. Sudah dicatat semua, bahkan sebelum alam semesta ini diciptakan. Sudah selesai ditulis semua. Berarti kodok kodar membahas apa? Membahas yang belum jelas. Sebenarnya diskusi kita itu terjebak dengan objek yang kita pikirkan. Berpikir itu 4 syarat ya kan? Ada fakta yang terindra, ada otak, dan ada maklumat asabiko. Kuncinya itu sebenarnya di situ. Dan berpikir ada yang langsung, ada yang tidak langsung, yang gaib. Semua kuncinya di situ. Nomor 1, ciptaan Allah. Nomor 2, kehendak Allah. Nomor 3, ilmu Allah. Nomor 4, kitab Lauhul Mahfud. Itu semua objeknya di mana coba? Itu kan gaib semua. Untuk mengetahui sesuatu yang gaib, syaratnya apa? Harus ada dalil, dan dalilnya sudah kita baca. Berpikir tingkat 2 kan begitu. Berpikir itu mengikuti dalil yang sampai kepada kita. Berarti yang belum jelas apa? Wilayah yang ada di bumi ini, wilayah yang ada di sekitar kita ini. Dan itulah yang bisa kita perdebatkan, dan itulah yang bisa kita pikirkan. Untuk wilayahnya Allah, ciptaan Allah, kehendak Allah, ilmunya Allah, ketemu Allah aja belum pernah kok malah diskusi tentang Allah. Oleh karena itu kalau ingin tahu jawaban 4 ini harus ada dalil. Dalilnya udah sampai kita. Sesuatu yang gaib contohnya apa? Di depan gedung ini ada mobil yang lewat enggak? Yang disebut berpikir apa? Harus ada dalil. Dalilnya apa? Telapak ban kan? Kalau cuma dalil telapak ban, mau diskusi apa coba? Kira-kira mobilnya yang lewat warna apa gitu. Dalilnya cuma telapak ban kok diskusi warna mobil yang lewat. Mikir enggak itu? Orang mikir gitu loh. Sama seperti ini, kitab Lauhul Mahfud sudah mencatat semua. Kok iso lho? Wong saya mikir aja belum kok sudah dicatat. Mikir enggak itu? Wong itu wilayahnya Allah kok. Dan informasi cuma segitu kok malah ngejak diskusi. 4 hal ini itu bukan wilayah berpikir kita. Itu wilayah langit, wilayah Allah, wilayah yang gaib. Kita kalau mikir wilayah itu enggak mikir namanya gitu. Kenapa? Ada satu syarat yang enggak terpenuhi, yaitu apa? Objeknya itu tidak terindra. Berarti itu sesuatu yang gaib, maka berpikir kita dibatasi oleh dalil yang sampai gitu. Kalau dalilnya punya gitu ya sami'na wa ata'na. Sudahlah. Berarti yang perlu kita pikirkan itu wilayah yang kita kuasai. Ya enggak? Wilayah bumi ini, wilayah yang terindra. Oke?
Itulah yang harus kita diskusikan dalam masalah qada qadar. Perbuatan manusia, sekarang dijawab. Jawablah dengan jujur. Perbuatan manusia ketika kita berbuat, itu apakah bebas atau terpaksa? Karena ada konsekuensinya. Kalau terpaksa, mengapa? Kalau berbuat baik itu harus mendapat pahala, kalau berbuat buruk itu akan disiksa. Berarti yang benar apa? Bebas. Sekarang pertanyaannya, kalau memang manusia bebas berbuat, mengapa kita tidak bisa mengendalikan detak jantung kita sendiri? Ayo berdetak, berhenti, nggak mau berhenti. Begitu kita makan, semua enak-enak kan, begitu masuk perut, keluar tuh nggak enak semua. Siapa coba yang bikin kayak gitu? Kita itu jalan pengennya terbang sampai ke sini kan, kenapa harus nempel tanah? Berarti kita nggak bebas. Kesimpulannya apa? Jawaban Anda tidak jujur. Jadi kalau kita benar-benar jujur, perbuatan manusia itu bukan karena kebebasan, bukan karena terpaksa. Terus yang benar apa? Fakta perbuatan manusia itu ada dalam dua lingkaran. Lingkaran pertama adalah lingkaran yang dikuasai manusia, lingkaran kedua adalah lingkaran yang menguasai manusia. Itu kalau jawabannya jujur. Berarti ada perbuatan-perbuatan yang dikuasai manusia. Seperti tadi, saya pengen belok, pengen lurus. Tapi ada yang menguasai manusia. Yang menguasai manusia dibagi dua. Ada yang terikat nizam wujud, ada yang di luar nizam wujud. Terikat nizam wujud maksudnya apa? Seperti tadi, kita jalan harus nempel bumi. Itu terikat dengan nizam wujud atau sunatullah. Kita nggak bisa terbang, kita nggak bisa lihat dari belakang. Lihatnya kan depan terus. Itu namanya terikat dengan nizam wujud. Di luar nizam wujud itu maksudnya apa? Ada perbuatan-perbuatan yang asalnya dari kehendak kita, tapi hasilnya tidak sesuai kehendak kita. Misalnya pulang, hati-hati mau sampai ke rumah malah masuk rumah sakit. Nah itu tidak sesuai kehendak kita. Itu juga ada sesuatu yang menguasai kita. Sedangkan perbuatan yang dikuasai manusia, yang semua atas perintah diri kita, termasuk malam tadi hujan deres. Pilihannya dua kan, mau terus ndelosor tidur, apa berangkat ke JBN. Yang memutuskan siapa? Kita sendiri. Kemudian kita jalan sendiri. Dan inilah perbuatan-perbuatan yang akan dihisab oleh Allah. Kalau perbuatan sesuai syariat akan dapat pahala, kalau perbuatannya melanggar syariat akan mendapat siksa. Sedangkan perbuatan yang dalam lingkaran yang menguasai manusia, itulah yang disebut qada. Dan ini tidak dihisab oleh Allah. Berarti ya kalau ada kejadian-kejadian yang menimpa manusia, itu tidak dihisab, tidak ada hitungan dosa atau siksa. Misalnya orang berangkat sudah hati-hati di pinggir jalan, keserempet, masuk rumah sakit. Ibunya dengar kabar, baru masak kaget nyenggol kompor, brek, rumah terbakar. Karena terbakar suaminya tidur, ikut terbakar meninggal dunia. Itu semua kodok dan tidak dihisab oleh Allah. Tapi kalau semua itu atas perintah diri kita, pilihan bebas kita, apakah kita milih ngaji atau milih maksiat, itu semua kehendak kita, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang harus kita waspadai itu lingkaran yang dikuasai manusia. Dan ini kita cukup mengatakan itulah qada Allah, kewajiban kita mengimani. Kalau baik sesuai kesenangan kita, kita bersyukur. Kalau jelek tidak sesuai kesukaan kita, sabar. Itu aja rumusnya.